Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Febriani Rakatiwi, NIM 21402135 dari Prodi Perbankan Syariah kelas E semester 2. Pertama-tama saya mengucapkan yang terhormat Ibu Erni Yufarini selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu perbankan dan teman-teman semua yang berbahagia. Saya di sini akan melaksanakan tugas besar atau tugas UTS mata kuliah ilmu perbankan dengan membuat rekening di bank syariah. Inilah hasil tugas UTS dari saya. Selamat menonton. Terima kasih. Pengambilan hasil tugas besar atau tugas UTS saya dilaksanakan pada tanggal 8 April 2022 sekitar pukul 09 waktu Indonesia bagian Barat dan dilaksanakan di kantor Bank Syariah Indonesia KCP Nganjuk di Jalan Ahmad Yani nomor 199 Payaman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur 64418. Terdapat step by step dalam pembuatan rekening baru. Yang pertama adalah saya mendatangi bank syariah terdekat dari tempat tinggal saya, dan akhirnya saya memilih Bank BSI atau Bank Syariah Indonesia KCP Nganjuk karena bank ini adalah bank syariah yang terdekat dengan lokasi saya di tempat tinggal. Yang kedua adalah saya mulai memasuki area di depan bank, lalu saya disambut oleh Pak Sapam dan saya langsung bilang bahwa mau ke customer service dengan keperluan mengurus pembukaan rekening baru. Lalu saya diberi nomor antrian, yaitu dengan nomor antrian 03 di bagian customer service. Yang ketiga adalah selanjutnya saya diarahkan oleh Pak Sapam untuk menunggu di kursi antrian yang telah disediakan oleh pihak Bank BSI atau Bank Syariah Indonesia. Dan tidak lupa untuk menerapkan jaga jarak karena kita masih berada di pandemi. Saya menunggu sampai nomor antrian saya, nomor antrian 03, dipanggil oleh petugas customer service. Yang keempat adalah setelah menunggu sekitar 5 menitan, saya dipanggil oleh petugas customer service untuk langsung mendatangi tempat customer service. Dan kali ini saya dibantu oleh Kak Novi yang baik hati. Beliau menjelaskan banyak tentang materi Bank Syariah Indonesia yang akan saya jelaskan lagi menggunakan bahasa saya. 1. Persyaratan pembukaan rekening. Persyaratan pembukaan rekening ada dua, yaitu A. Bagi WNA atau warga negara asing. Warga negara asing cukup menggunakan paspor saja. B. Bagi WNI atau warga negara Indonesia. Bagi warga negara Indonesia mencakupi KTP asli yang digunakan oleh nama pemilik rekening, KTP orang tua yang sedang bekerja atau KTP ayah maupun ibu, dan NPWP bagi yang punya. 2. Jenis tabungan di Bank BSI yang paling terkenal ada dua, yaitu tabungan IC Mudharabah dan tabungan IC Wadiah. A. Tabungan IC Mudharabah. Tabungan IC Mudharabah menggunakan prinsip bagi hasil, di mana nasabah mendapatkan keuntungan dari hasil pengelolaan dana oleh bank dengan porsi sesuai kesepakatan. Tabungan IC Mudharabah cukup dengan setoran awal Rp100.000 dan terdapat biaya administrasi sebesar Rp10.000 per bulan. B. Tabungan IC Wadiah. Tabungan IC Wadiah menggunakan prinsip titipan, di mana nasabah mendapatkan bonus sesuai kebijakan bank dan tidak diperjanjikan di awal. Tabungan IC Wadiah cukup dengan setoran awal Rp100.000 dan bebas biaya administrasi atau bebas potongan per bulan. 3. Jenis pendanaan Bank BSI ada banyak, yaitu yang paling terkenal ada BSI Tabungan IC Wadiah dan BSI Tabungan IC Mudharabah. Selain itu ada juga BSI Tabungan Bisnis, BSI Tabungan Haji Indonesia, BSI Tabungan Payroll, BSI Tabungan Junior, BSI Tabungan Pendidikan, BSI Tabungan Berencana, BSI Tabungan Mahasiswa, BSI Tabungan Pensiun, BSI Tabungan Simpel, BSI Tabunganku, BSI Giro, dan yang terakhir BSI Deposito. 4. Konsep atau akad pada Bank Syariah Indonesia meliputi murabahah, ijrah, rahan, musyarakah, salam, kharaj, mudharabah, dan yang terakhir ada istina. Yang kelima adalah setelah dijelaskan semua oleh Kak Novi selaku petugas customer service, akhirnya saya memilih tabungan IC Wadiah karena tabungan IC Wadiah menurut saya adalah tabungan yang worth it bagi seorang mahasiswa karena tabungan IC Wadiah tidak ada potongan per bulannya dan bebas biaya administrasi. Dan selanjutnya, saya memasuki langkah-langkah untuk pembuatan rekening baru. Berikutnya adalah langkah-langkah pembukaan rekening baru. Langkah pertama, saya diarahkan untuk membuka aplikasi Play Store dan kemudian diarahkan untuk menginstal aplikasi BSI Mobile di Android saya. Setelah aplikasi BSI Mobile terinstall di Android saya lalu membuka aplikasi tersebut dan langsung menuju ke menu buka rekening. Langkah kedua yaitu setelah saya membuka menu buka rekening pada aplikasi BSI Mobile, lalu saya ditampilkan oleh jenis tabungan. Jenis tabungan di sini yang ditampilkan ada dua, yaitu tabungan IC Mudharabah dan tabungan IC Wadiah. Dan karena saya dari awal memilih tabungan IC Wadiah, lalu saya klik tabungan IC Wadiah sampai muncul tanda centang yang berwarna oranye dan saya klik selanjutnya. Dan habis itu muncul jenis kartu. Jenis kartu pada Bank Syariah Indonesia ada tiga, yaitu BSI Debit GPN Silver, BSI Debit GPN Gold, dan BSI Debit GPN Platinum. Dan saya karena masih pelajar, maka saya memilih BSI Debit GPN Silver dengan limit tarik tunai 5 juta, limit transfer 25 juta ke Bank BSI, dan 10 juta ke bank lain, limit belanja 25 juta, biaya tarik tunai di ATM Mandiri gratis, biaya transaksi di EDC bank lain gratis, dan biaya admin kartu bulanan gratis. Langkah ketiga yaitu setelah saya selesai memilih jenis tabungan dan
selesai memilih jenis kartu, saya klik tulisan selanjutnya yang berwarna hijau, lalu muncul informasi kontak. Informasi kontak ini berisi tentang email, nomor handphone, kode promo bila ada, dan Chatpa. Saya mengisi informasi kontak ini dibantu oleh petugas customer service, dan pengisian kontak ini dilakukan sejujur-jujurnya dan real. Langkah keempat yaitu setelah saya mengisi informasi kontak, lalu muncul OTP dan masukkan OTP yang dikirimkan ke nomor Anda. Nomor Anda ini tergantung dengan nomor yang Anda cantumkan ke dalam informasi kontak tadi. Kita akan menerima kode OTP melewat SMS dari BSI Mobile dan kode tersebut akan digunakan untuk mengisi bagian OTP verifikasi buka rekening. Langkah kelima yaitu setelah kita berhasil proses verifikasi kode OTP melalui SMS, lalu saya men-scan KTP atau NPWP asli yang dibantu oleh Kak Novi selaku petugas customer service. Selanjutnya, jika proses KTP dan NPWP asli sudah selesai, lalu kita mengisi nomor KTP atau NIK dan mengisi alamat tinggal sesuai data diri saya. Setelah itu, langkah keenam yaitu setelah kita selesai men-scan KTP atau NPWP asli, langkah berikutnya adalah kita selfie sembari memegang KTP dan posisikan KTP dan wajah Anda sesuai dengan tempat yang tersedia. Langkah ketujuh yaitu menyiapkan tanda tangan di kertas putih tanpa ada tulisan. Selanjutnya menyekan tanda tangan kita tersebut di kursor yang telah muncul pada aplikasi BSI Mobile. Langkah ke-8 yaitu setelah saya menandatangani di kertas putih, selanjutnya saya mengisi informasi keuangan. Informasi keuangan ini meliputi status pekerjaan, jabatan, penghasilan per bulan, nama perusahaan, jenis pekerjaan penyumbang dana, alamat perusahaan, bidang usaha, tanggal mulai bekerja, nomor telepon perusahaan, dan hal-hal itu diisi sesuai dengan data diri Anda dan sejujur-jujurnya. Setelah terisi semua, lalu klik selanjutnya, maka kita akan ke tahap langkah ke-9. Langkah ke-9 yaitu setelah kita selesai mengisi informasi keuangan, selanjutnya kita akan dihadapkan dengan mengisi informasi rekening. Informasi rekening ini meliputi tujuan pembukaan rekening, sumber dana rekening, transaksi per bulannya, dan kantor cabang pembuatan. Setelah terisi semua pada bagian informasi rekening, kita dapat mengeklik selanjutnya yang berwarna hijau. Langkah ke-10 yaitu setelah kita mengisi informasi rekening, selanjutnya kita akan menyetujui persyaratan dan ketentuan 3 poin dari Bank Syariah Indonesia. Sebelum mencentang pada bagian 3 poin tersebut, alangkah baiknya kita memahami dan membaca terlebih dahulu apa persyaratan dan ketentuan yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia ini. Setelah kita memahami dan setelah kita membaca, maka kita akan mengklik kotak dan akan muncul centang berwarna oranye. Setelah itu, jika terklik semua 3 poin tersebut, maka kita klik kolom selanjutnya yang berwarna hijau. Langkah ke-11 yaitu setelah semua informasi-informasi terisi, saya diberikan kertas oleh Kak Novi selaku petugas customer service untuk mengisi kertas tersebut. Kertas tersebut berisi nomor rekening, nama pemilik rekening, tanda tangan pemilik rekening, dan alamat lengkap pemilik rekening serta kode pos pemilik rekening. Data tersebut harus diisi dengan sejujur-jujurnya. Setelah semua terisi, saya serahkan kembali kertas tersebut kepada Kak Novi. Langkah ke-12 yaitu ini merupakan langkah terakhir untuk kita membuat pembukuan rekening baru. Langkah tersebut yaitu kita menyetorkan uang untuk isi saldo kepada Kak Novi atau customer service yang disebutkan sebagai setoran awal sebesar Rp 100.000. Setelah itu, kita menunggu pencetakan buku tabungan dan rekening, dan setelah itu rekening siap untuk dijalankan. Alangkah baiknya setelah rekening jadi, kita mencobanya di area bank agar kalau tidak bisa kita langsung melapor ke Satpam atau petugas CS. Terima kasih. Setelah rekening dan buku tabungan saya jadi, saya langsung direkomendasikan oleh pihak customer service untuk langsung tarik tunai dan mengecek kartu rekening saya melewati ATM Bank Syariah Indonesia. Hal ini dilakukan agar jika kita mengalami error dan gangguan, kita langsung bisa ke customer service dan customer service bisa langsung memperbaiki gangguan tersebut dan kartu rekening akan bisa kembali beroperasi. Setelah saya menuju ke ATM Bank Syariah Indonesia yang letaknya di samping kantor Bank Syariah Indonesia Kajian dan saya menemukan masalah. Di ATM tertera bahwa saldo saya sebesar 0 dan di BSI Mobile saldo saya sebesar Rp50.000. Dan saya langsung menuju ke kantor Bank Syariah Indonesia dan menemui customer service Kak Novi dan menanyakan kok bisa kartu rekening saya error begini, dan Kak Novi bilang bahwa ada banyak masalah pada kartu rekening baru. Setelah bernegosiasi, kartu rekening saya tidak bisa tarik tunai melewati ATM pada waktu itu, dan saya direkomendasikan untuk tarik tunai lewat teller. Agar mengecek apakah saya bisa tarik tunai lewat teller, saya pun menggunakan kata Novi dan saya mencoba tarik tunai lewat teller digunakan dengan jaminan sebesar Rp2.500. Itulah langkah-langkah yang harus dilakukan pada saat pembuatan rekening dan buku tabungan menurut saya. Sekian pemaparan materi pada tugas UTS mata kuliah ilmu perbankan. Bila ada salah kata, salah ucap, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi yang sudah menonton.